Halo adik-adik jenius semuanya, perkenalkan nama kakak Kak Anggun. Selamat datang ya adik-adik. Gimana nih, kalian udah semangat mengikuti sesi belajar yang seru pada hari ini? Hari ini kita akan mempelajari mengapa penemuan angka nol merupakan hal yang penting di matematika. Nah, kita akan mempelajari sejarah penemuan angka nol, juga fungsi serta peranannya di dalam matematika ya adik-adik ya. Nah, ini kalau kakak kasih ilustrasi, misalkan kita mau nge-save nomor teman kita nih, biasanya kan depannya diawali dari angka 0, 8, dan seterusnya ya adik-adik ya. Nah, jika tidak ada angka 0, berarti nanti gimana ya sistemnya? Ataupun ketika kita akan menyalakan kipas angin nih. Nah, misalkan, kalau misalkan kita mau mematikan kipas angin itu kan biasanya harus diputar dulu tuh ya ke angka 0. Nah, kebayang ya kalau misalkan nggak ada angka 0, berarti nanti kipasnya muter terus dong. Atau ketika kita mau nulis tahun nih, misalkan tahun 2020. Kalau nggak ada angka 0, berarti jadi 22. Sedangkan 2020 sangat jauh berbeda dengan 22 ya. Begitu pula jika 2021 menjadi 221 atau 2006 jadi 26. Nah, jadi pentingnya angka 0 juga dalam penulisan basis 10 ya adik-adik ya. Nah, sejarah angka 0 ini pertama ditemukan di Babilonia. Tetapi ketika itu masyarakatnya masih menggunakan simbol-simbol nih. Nah, tetapi angka 0 ini sudah dikenal dan digunakan oleh bangsa Babilonia yang tinggal di lembah Mesopotamia sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Wah, udah lama banget ya adik-adik ya. Nah, awalnya tuh simbolnya kayak gini nih. Nah, simbol ini awalnya mereka menggunakan simbol 2 garis miring kayak gini untuk mewakili kolom nomor yang kosong. Mereka menggunakan ini untuk membedakan puluhan, ratusan, ataupun ribuan. Misalkan nih, zaman dulu nih mau nulis 2020. Jadi kayak gini ya. Ini angka 2-nya, ini kosong. Nah, jadi kosongnya tuh kayak gini, pakai simbol, pakai lambang-lambang kayak gini ya, belum ada angka. Nah, ini 2 dan ini kosong atau 0 ya. Nah, kemudian selanjutnya pada bangsa Maya nih. Nah, bangsa Maya ini menggunakan angka 0 untuk perhitungan kalender, tetapi masih berbentuk simbol-simbol seperti ini juga. Nah, angka 0 ini dilambangkan dengan bentuk kerang seperti ini ya adik-adik ya. Oke, kemudian lebih jauh di bangsa India ini sudah mulai berkembang ya. Konsep nol mulai berkembang di India sekitar tahun 458 Masehi nih. Nah, nol sendiri dalam bahasa Sanskerta disebut dengan sunya atau disimbolkan dalam beberapa kata yang berarti ruang, hampa atau angkasa ya. Nah, ini salah satu tokoh yang penting ya, yaitu Brahmagupta, seorang astronom dan ahli matematika pada tahun 626 Masehi, dia mengembangkan sifat-sifat tersendiri untuk nol. Di mana nol ini bisa membedakan antara bilangan bulat yang negatif dan bilangan bulat yang positif ya adik-adik ya. Nah, misalkan jika kita memiliki 2 ditambah negatif 2, ini pasti jadi 0. Ataupun misalkan 1 ditambah negatif 1, itu juga jadi 0. Ya. Jadi 0 ini yang memisahkan antara bilangan bulat yang positif dan bilangan bulat yang negatif. Kemudian setelah itu ada Al-Khawarizmi. Nah, ini pasti adik-adik sudah mengenal ya. Al-Khawarizmi ini merupakan salah satu tokoh muslim yang sangat terkenal karena dia menemukan aljabar dan dia juga terkenal sebagai penemu angka 0 nih. Nah, orang-orang Arab menyebut angka 0 dengan sifil yang berarti kosong dan disimbolkan dengan titik ya adik-adik ya. Nah, 0 sendiri oleh Al-Khawarizmi mulai digunakan dalam perhitungan. Jadi bukan hanya simbol, tapi mulai digunakan dalam perhitungan ya. Digunakan untuk teori aljabar dan juga untuk mengembangkan metode mengalihkan dan membagikan angka yang disebut dengan algoritma. Yang sekarang kita pelajari seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, jadi 0 itu adalah suatu angka. Mulai diperkenalkan oleh Al-Khawarizmi ketika itu. Nah, peran angka 0 dalam matematika itu berarti apa aja ya? Ini ada beberapa peran angka 0 dalam matematika. Yang pertama, basis koordinat Kartesius X dan Y. Nah, ini koordinat Kartesiusnya. Nah, pasti di tengah-tengahnya ini ada angka 0 ya, di mana 0 ini
Untuk sumbu X-nya ketika ke kanan berarti dia sumbu X-nya positif, ketika ke kiri sumbu X-nya negatif. Kemudian untuk sumbu Y-nya berarti ketika ke atas ini positif nilainya dan ke bawah ini nilainya negatif. Nah, yang membedakan antara sumbu X dan sumbu Y ataupun yang negatif maupun positif itu adalah angka 0 ya adik-adik ya. Nah, sedangkan kita tahu koordinat kartesius sendiri berguna ketika di Maps atau Google Maps yang kita gunakan saat ini. Bisa juga sebagai nilai tempat dalam basis 10 atau bahasa biner nih yang menjadi dasar dari otak komputer yaitu 10, 10, 10. Nah, ini kan ada nolnya. Nah, berarti nol ini sangat berperan penting ya. Atau nol sendiri berperan dalam memberikan pengaruh besar kecilnya bilangan yang bukan nol. Jadi kita tahu, oh bilangan yang di garis bilangan ini ada 0, ketika semakin ke kanan dia bilangannya lebih besar, semakin ke kiri lebih kecil. Misalkan 1 lebih besar dari negatif 1. Nah, itu ketika kita lihat jelas di angka 0 yang di tengah-tengah ini ya adik-adik ya. Juga bisa digunakan dalam operasi aritmatika, yaitu penjumlahan, perkalian, pembagian, dan pengurangan ya adik-adik ya. Nah, juga dipergunakan untuk perhitungan pada bilangan bulat. Seperti itu. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat angka 0 dalam kehidupan kita, terutama di dalam bidang matematika ya adik-adik ya. Nah, meskipun angka 0 ini menjadi bilangan terakhir yang ditemukan, tapi ternyata pengaruhnya cukup signifikan ya di dalam matematika ini. Sekian adik-adik semuanya. Terima kasih ya adik-adik Zenius. Semoga bermanfaat.